Sallallahu ala Muhammad. Di umat-umat sebelumnya debu tidak bisa digunakan untuk mensucikan najis. Tahu nggak? Ketika ada anjing atau hewan yang najis mughalladhah mengenai pakaian, maka tidak bisa disucikan hanya dengan air, tapi harus dipotong. Tapi umat Nabi Muhammad dimudahkan, debu bisa digunakan untuk mensucikan najis mughalladhah dengan dicampurkan dengan air. Bisa kita bayangkan bumi yang bangga akan kelahiran Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan demikian, menjadi alat perantara untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, Abu Lahab yang sering mungkin kita dengar ceritanya, yang dinas dalam ayat Al-Quran celaka, tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya, satu surat penuh untuk menjelaskan menjelaskan kepastian bahwa Abu Lahab akan masuk neraka. Itu disebutkan di dalam Sirah Ibn Katsir. Setahun setelah wafatnya Abu Lahab, Imam Abbas bin Abdul Muttalib dalam satu riwayat dinyatakan beliau bermimpi ketemu Abu Lahab dalam keadaan yang sangat hina. Setelah wafatnya Abu Lahab setahun. Jadi Abu Lahab meninggal saat perang Badar. Setahun setelahnya Abbas bin Abdul Muttalib, saudaranya, bermimpi dia. Dilihat dalam keadaan yang sangat hina. Ditanya, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu temui di akhirat? Katanya Abu Lahab, aku enggak mendapatkan kebaikan apapun setelah aku wafat, kecuali hanya setiap hari Senin aku diringankan azabku. Bentuk keringanan azab ada riwayat keluar dari jari antara jempol dengan ibu jari air. Jempol ya, ibu jari dan jari telunjuk. Antara ibu jari dengan jari telunjuk keluar air yang dihisap dari situ setiap hari Senin. Mengapa penyebabnya? Penyebabnya adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, beliau saking senangnya membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah, dimerdekakan karena bahagia dengan kelahiran keponakannya. Karena kelahiran keponakannya bangga. Maklum di saat itu kelahiran anak laki-laki itu membanggakan. Kelahiran anak perempuan itu membuat aib untuk keluarga. Lah karena bangga, bahagia sebab ayahnya Rasulullah sudah wafat, maka paman-pamannya lah yang akan merawatnya. Lah Abu Lahab melihat anak itu laki, karena bahagia dimerdekakan budak. Penyebab kebahagiaan dengan mengeluarkan satu budak padahal ia memiliki banyak budak, membuat dia saat dihakimi di hari kiamat kelak di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memiliki keringanan, setiap Senin bisa merasakan air dari antara ibu jari dan jari telunjuknya. Karena sekedar bahagia sesaat, saat kelahirannya saja. Karena itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid menyebutkan dalam maulidnya, hadza ma'al kufri. Kalau Allah memberikan seperti ini kepada orang kufur, fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Bagaimana kalau yang memiliki kebahagiaan, yang memiliki kesenangan akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keimanan yang sempurna di dalam hatinya. Maka lebih dan lebih lagi, karena itu juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran disebutkan apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah.
Ahlu tafsir banyak menyatakan itu adalah ilmu. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Ahlu tafsir diantaranya Ibnu Abbas menyatakan itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam ayat Al-Quran dijelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka orang-orang yang beriman itu bahagia. Huwa khairum mimma yaj'un, hal tersebut, bahagia dengan hal tersebut adalah hal yang lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Karena itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim juga mengatakan di dalam maulidnya, huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu waghdu bihi farhana. Dia Nabi Muhammad adalah rahmatnya Allah. Renungi firman Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka hendaknya mereka berbahagia. Waghdu bihi farhana. Ayo kita harus bahagia dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, bentuk bahagianya apa? Rasul nggak minta banyak dari kita kok. Rasul nggak minta berat dari kita. Cukup dua hal. Wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu jadi pedoman hidup kita, kita berpegang teguh dengannya, maka kita akan selamat dari berbagai macam fitnah. Dan kita akan dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan hadisnya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, kitabullah wa itrati ahli baiti. Al-Quran dan keluarga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran disebutkan Kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil gurba. Katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kalian wahai umat Nabi Muhammad balasan apapun dari apa yang disiapkan oleh Allah berkat lewat jalurku. Enggak minta apa-apa kecuali kasih sayang kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari ayat-ayat Al-Quran yang harus kita fahami dan kita amalkan, dari hadisnya Nabi yang harus kita fahami dan kita hafalkan, serta keluarga Nabi yang harus kita hormati. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan wasiat tersebut sehingga kita menjadi orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.